Shalom. Lagi shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di tempat ini pada pagi hari ini yang paling istimewa dengan Bapak rohani saya dan Ibu rohani saya juga, kami semua, Babe ya. Dan kali ini juga baru pertama kali saya berkhotbah di depan Bapak. Ya. Ini agak grogi saya. Ini para senior-senior semua. Ada ya, Abang John. Ya. Luar biasa. Ini satu kehormatan yang luar biasa ya. Saya bisa berada bersama-sama dengan tempat ini. Ada Bapak Pendeta Gideon dan ada Ibu Pendeta Ernawati. Ada sahabat kami juga, Cece Dewi. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, artinya masih pagi walaupun udah jam pukul 10, tapi suasananya tetap pagi buat kita semua. Amin. Nah, saya tidak perlu memperkenalkan diri saya karena memang Pak Pendeta Gideon tadi bilang bahwa kami adalah dari sini. Dan memang tidak bisa disangka dan tidak bisa dibohongi bahwa kami adalah lahir dari sini. Dulu Babe pernah berkata demikian. Sur itu ditelurkan Pontianak. Karena Babe itu panggil saya itu Sur. Lalu yang menetaskannya Pendeta Yopi. Kira-kira telur dengan induk yang mana sih duluan? Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kami memang berasal dari sini. Asal mulanya pelayanannya di tempat ini terutama itu istri saya. Nah, istri saya itu Yuliana, ya memang bersama-sama dengan Babe di sini bersama dengan Ibu Erna dan Pak Gideon, dan dia saya katakan dia senior lah, dia kenal lebih duluan dari saya kan dari sini. Ya, saya mengikuti dia saja. Tetapi akhirnya menjadi pendeta di Sungai Yordan. Dan saya katakan saya orang kampung. Ya, tapi diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan pada kami, terkhusus untuk Babe yang sudah memberikan percayaan penuh kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada hari ini di tempat ini, saudaraku kasih Tuhan, saya berpikir, saya merenungkan apa sih yang saya bisa bagikan untuk jemaat yang ada di sini pada hari ini. 2 bulan yang lalu Ibu Pendeta Erna menghubungi saya, mengatakan bisa pelayanan di Pontianak. Saya berpikir ulang. Ya, berpikir ulang. Siapa sih saya ini? Begitu ya. Rasanya bagaimana gitu ya. Masih belum pede lah, kurang percaya diri gitu kan. Walaupun sudah pelayanannya cukup lama di Sintang, sudah 25 tahun. Tahun ini 25 tahun. Nah, bulan Juni nanti genaplah 25 tahun pelayanan di Sintang, mulai dari awal sampai pada akhir ini. Melayani Tuhan, diberikan kepercayaan, menyampaikan firman Tuhan. Ya, artinya memang itu sudah makanan dan minuman kita setiap hari. Tapi dalam wadah yang sebesar ini, saya berpikir gitu ya, saya berpikir bagaimana gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang yang saya hadapi, konten ini adalah orang-orang yang hebat. Ya, bukan berarti orang Sintang tidak hebat, tetapi di sini lebih hebat. Haleluya. Lebih hebat. Ya kan, oleh hebat. Karena saudara kasih Tuhan secara intelektual, ya orang Pontianak sangat hebat. Orang-orang cerdas semua. Tapi saya harus dari kampung, ya artinya secara IT juga mungkin jauh ketinggalan.
Ya, pengalaman juga mungkin juga agak ketinggalan. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini pagi hari ini saya membawa satu tema. Tadi pagi saya bicara tentang generasi pewaris kerajaan Allah. Dan hari ini, pada saat ini, ya, detik ini, saya mau menyampaikan buat kita mencintai gereja. Ada banyak Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, kita tidak mengerti tentang identitas kita. Apa itu gereja? Tadi pagi saya bilang, aku adalah gereja, kamu adalah gereja. Amin. Amin saudara. Katakan samping kiri kananmu, aku adalah gereja, kamu adalah gereja. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, gereja itu kalau saya tahu ya, setahu ya, mungkin Bapak Ibu mungkin lebih paham, gereja itu adalah yang dipanggil keluar. Ini hanya gedung, tapi gereja yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu dan saya yang menjadi gereja. Nah, tapi seringkali saudara kasih Tuhan, kita tidak menjadi orang yang kuat dalam pemahaman tentang gereja. Tidak kuat. Pondasinya tidak kuat. Dan hari-hari ini saudara kasih Tuhan, saya melihat berita begitu banyak. Baik itu di media sosial, ya, melalui TikTok, ataupun saudaraku YouTube, di YouTube. Banyak sekali. Muncul hal-hal yang pengajaran yang baru. Namanya Kristen Progresif. Sempat saya diskusi sama ketua sinode kita. Pak, bagaimana pandangan Bapak dengan Kristen ini? Sebenarnya ini bukan Kristen. Pengajaran baru. Sebenarnya bukan pengajaran baru. Sudah lama. Tapi mereka muncul. Ya, muncul. Lalu ketua sinode kita bilang, orang ini pernah mau masuk di sekolah teologi kita. Lalu dia mau mencoba untuk menawarkan kepada saya, dia bilang, sekolah itu cukup 6 bulan. Lalu ketua sinode kita bilang, untuk S1 sarjana teologi tidak cukuplah hanya 6 bulan. Tapi kita di sini standarnya 4 tahun. Lalu orang ini tidak lagi mau di sekolah kita. Akhirnya saudara kasih Tuhan, saya dengar datang dia. Pergi ke Amerika, pulang membuat pengajaran yang baru. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak hidup di dalam satu komunitas, dalam gereja, maka kita sangat gampang dibawa kemana-mana. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk main di media sosial. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk tidak main di TikTok. Tetapi saringlah pengajaran-pengajaran itu. Saringlah saudara kasih Tuhan, dan kita perlu baca Alkitab. Amin. Saya punya statement di gereja kami di Sintang, apapun keadaan kita, ya, bukan keadaan, apapun masalah kita, baca Alkitab, jalan terus. Yang kedua, apapun keadaan kita, ibadah, jalan terus. Amin. Nah, seringkali kita hanya datang beribadah kalau kita ada mood. Seringkali kita mau baca Alkitab kalau kita dalam keadaan baik-baik saja. Tapi dalam kondisi, dalam hal yang sulit, kita tidak mau belajar Alkitab. Kita tidak mau baca Alkitab. Dan kita juga tidak mau beribadah. Akhirnya ibadah kita itu ibadah JJ. Tahu ibadah JJ? Tahu Bapak Ibu? Nah, jadi tidak perlu saya jelaskan itu ibadah JJ itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita hanya beribadah JJ itu menghasilkan ketidakkedewasaan. Tidak menghasilkan tentang pengertian bergereja yang bagaimana yang baik. Nah, bagaimana kita supaya bisa mencintai gereja? Gereja itu kita bisa cintai dan bisa kita sayangi. Saudaraku kasih Tuhan,
Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saya menganalogi satu bangunan. Kami membangun gereja. Bangun gereja tidak semegah ini bangunannya. Tetapi pondasinya kami pikirkan begitu panjang. Bagaimana supaya bangunan ini bisa sampai puluhan tahun. Bahkan sampai saya tidak ada lagi, bangunan itu masih ada. Maka perlukan pemikiran-pemikiran yang panjang, diperlukanlah namanya bagaimana caranya supaya bangunan ini tetap kuat. Maka dipikirlah anggarannya. Dibikinlah anggaran sedemikian rupa. Dibikinlah alat-alatnya, apa yang harus digunakan, besinya, batunya, ukurannya, kita pikirkan semua. Sehingga bangunan itu tidak mudah roboh. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai hari ini gedung itu satu pun belum ada yang namanya retak. Belum ada. Tapi kebanyakan 1 tahun 2 tahun gedung itu udah mulai retak, ada yang pecah-pecah begitu. Ya, tapi hari ini saya melihat gedung dari dasarnya, pondasinya tidak ada mengalami pergesekan, tidak mengalami namanya hal yang rusak, belum ada. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena pondasinya kuat. Bangunannya kuat. Begitu dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen harus punya pondasi yang kuat. Amin. Amin saudara. Punya pondasi yang kuat. Katakan samping kiri kananmu, punya pondasi yang kuat. Kalau kita punya pondasi yang kuat, apapun kondisi kita, apapun masalah kita yang terjadi di dalam diri kita dan sesama kita, kita tidak akan namanya goyah. Ya, kita tetap mencintai dan kita tetap tertanam di dalam gereja. Nah, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-5, ayat 25. Saya minta mungkin bisa dibukakan di media. Ya, saya memang bawa Alkitab, Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan, karena Alkitab itu punya otoritas di mimbar. Amin. Tapi saya tidak melarang Bapak Ibu menggunakan HP, ya. Tapi kita harus inilah identitas kita yang benar. Amin. Amin, saudara. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Efesus pasal 5 ayat 25. Efesus pasal 5 ayat 25. Kita buka Efesus 5 ayat 25. Sudah ketemu semua ya? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan saya minta bukakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8. Ya, kita buka Wahyu lagi pasal 3 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 3 ayat 8. Sudah ketemu? Sudah semua ya? Kita baca 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu, Saudara, saya akan membawa Bapak Ibu lagi membaca di dalam Mazmur Daud. Mazmur pasal 5 ayat 1. Mazmur pasal 5 ayat 1 begini. Saya mengajakkan kita semua membaca lagi 1, 2, 3. Untuk pembian-biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu
pagi engkau mengatur persembahan bagimu dan engkau menunggu-nunggu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang saya ingin mengarahkan perhatian kita semua. Apa yang Daud katakan tentang rumah Tuhan? Dalam Mazmur 26 ayat 8, Tuhan berkata, Tuhan, aku mencintai pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Jadi dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 Samuel pasal 7 ayat 2 dan 3, Daud berkata kepada Nabi Nathan, juga saudara kasih Tuhan, Nabi Nathan, kata Nabi yang namanya viral karena ia berani menuding Raja Daud yang telah bercinah dengan Batseba. Pada waktu itu, satu hari raja memanggil masuk Nabi Nathan dan berkata kepadanya, firman Tuhan berkata begini, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras pada tabut Allah, diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan ini dulu. Tak kala Daud menulis Mazmur ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, belum ada bangunan bait Allah seperti ada saat ini, seperti yang sekarang ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun saudaraku, Daud sudah memiliki keinginan dan kerinduan diam dalam pelataran Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Daud ingin, saudara kasih Tuhan, mendengar suara Tuhan. Pada pagi hari, Daud ingin berbicara kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, siang dan malam. Sikap seorang yang cinta pada rumah Tuhan tidak dapat tunjukkan dengan seberapa persembahan kita. Tidak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tidak juga saudara kasih Tuhan melalui pelayanan kita yang cukup padat. Tidak juga, saudara kasih Tuhan. Tetapi penekanannya adalah pada saat kita mencintai Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mencintai rumah Tuhan dengan sikap hati kita. Amin. Sikap hati kita yang penuh mengasihi Tuhan. Sikap hati kita yang mengasihi Tuhan itu tidak dapat dibuat-buat. Artinya saudara kasih Tuhan, tidak ada kemunafikan, tetapi ada sebuah ketulusan. Timbul pertanyaan bagaimana prakteknya Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud menunjukkan sikap yang mencintai rumah Tuhan. Daud, dia tunjukkan Bapak Ibu, bagi Daud rumah Tuhan bukan hanya sekedar gedung, tetapi orangnya. Amin. Amin saudara. Tetapi orangnya Bapak Ibu. Bukan hanya bicara tentang gedung, tetapi orangnya. Apakah orang-orang yang ada di dalam gereja itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Satu pertanyaan yang sangat penting buat kita pada hari ini. Ini hanya intermezzo saja buat saya, buat kita semua. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mati, yakin enggak Bapak Ibu masuk surga? Yakin enggak Ibu selamat? Bapak Ibu selamat? Ada yang bisa jawab? Atau berani jawab? Ada yang berani jawab? Yakin kalau saudara hari ini mati, nanti malam atau pulang dari sini, saudara mati, yakin masuk surga? Yakin? Ada yang yakin? Atau saudara kasih Tuhan yang diam tidak yakin? Ada yang yakin? Ada yang berani jawab? Jelaskan dengan saya. Ada keyakinan? Bapak yakin? Kalau Bapak yakin, apa manfaatnya buat Bapak masuk surga? Apa manfaatnya? Saya analogi ini. Air ini enak nggak? Apa manfaatnya buat Bapak? Manfaatnya buat apa? Air ini. Supaya apa? Supaya hilang hausnya. Hausnya hilang. Betul? Kita yakin semuanya? Iya? Ya kan? Ya. Artinya air ini sangat bermanfaat buat hidup Bapak dan kita semua.
Dan begitu juga kalau Bapak yakin masuk surga, manfaatnya buat Bapak apa? Ada Bapak Ibu semua? Orang-orang Kristen yang ada di sini semua? Manfaatnya kita masuk surga? Oke. Kalau ada yang tidak tahu, saya tolong supaya tidak panjang-panjang ya. Kita masuk surga, manfaatnya buat kita bersuka cita. Iya atau iya? Iya kan? Kita tidak perlu lagi harus mempersembahkan ini dan itu. Kita tidak lagi, saudara kasih Tuhan, harus mempersembahkan dupa. Kita tidak lagi, saudaraku, harus memotong korban untuk keselamatan kita. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita, Dia berkorban buat kita. Maka kita menjadi orang yang bersuka cita. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan antusias. Kenapa? Karena kita sudah ada tempat di surga. Haleluya, amin. Ini yang tidak dimengerti oleh orang Kristen. Makanya orang Kristen, saudara kasih Tuhan, tidak bisa menghasilkan buah. Orang Kristen tidak bisa berbeda dengan orang dunia. Orang Kristen, Babe tadi bilang, sama saya, kami minum kopi, ada setan. Ya apa yang di pikiran kita tuh setan, maka jadi setan. Orang Kristen itu tidak. Kenapa? Kita sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lalu manfaatnya kita diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saya melayani Tuhan. Amin. Manfaat yang selanjutnya adalah kita menjadi garam dan terang dunia. Itu manfaatnya kita masuk surga. Kalau orang yang tidak dalam Tuhan, mereka harus berkorban habis-habisan. Tapi kita, orang Kristen, tidak. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, saya lanjutkan. Bagaimana Bapak Ibu kasih Tuhan dulu? Efesus pasal 5 ayat 25. Kasih Yesus memampukan kita terhadap gereja. Namun bagaimana caranya kita mencintai gereja? Ada 7 hal Bapak Ibu yang saya mau sampaikan buat kita. Saya minta dibantu di media. 7 hal Bapak Ibu sedang kasih Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki. 7 cara kita untuk mencintai gereja lokal kita. Ini temanya kita, mencintai gereja. Lanjut ya. Ini mana ya? Yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan, ya. Kita lihat, simak cerita ini Bapak Ibu. Ada satu cerita, Pak Dadap dan keluarga sudah berpindah-pindah gereja sampai 4 kali. Setiap kali berpindah alasannya sama, yaitu pelayanannya tidak memuaskan. Beliau suka mengatakan, kami tidak bisa bertumbuh di jemaat X itu. Tidak ada kegerakan roh. Tidak ada seperti gereja Y. Padahal di gereja Y, Pak Dadap dan keluarganya termasuk kelompok para perintis yang mula-mula. Yang mengembangkannya tidak pernah ada yang berhasil memuaskannya. Bapak Ibu, cerita ini menggambarkan kepada kita. Seringkali manusia hanya ingin memuaskan keinginannya. Kalau keinginannya sudah ngasihan Tuhan tidak terpenuhi, maka kita tidak mengalami namanya sebuah kepuasan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa kebutuhan manusia, orang Kristen yang paling mendasar kalau dia datang ke gereja? Karena apa saudara kasih Tuhan? Sering kita bertanya atau sering kita mengatakan khotbahnya tidak menjawab kebutuhan. Khotbahnya Pak Gembala itu tidak menjawab kebutuhan saya. Itu yang kita pertanyakan. Itu yang sering jemaat pertanyakan. Maka saya mau bertanya kepada Bapak Ibu,
kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan kekristenan apa? Ada apa? Yang paling mendasar. Kebutuhan Bapak Ibu dan saya yang paling mendasar. Kita datang ke gereja apa? Kita ingin dipuaskan? Kita melayani? Apa yang paling mendasar? Ada tahu? Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kebutuhan yang paling mendasar. Bapak Ibu datang ke gereja, kita sudah menjadi orang Kristen. Satu, keselamatan. Hanya keselamatan. Maka kita berbahagia kalau kita sudah masuk gereja, kita sudah diselamatkan. Itu yang paling mendasar Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan kebutuhan kita. Haleluya, amin. Asalkan kalau kita sudah masuk gereja, kita percaya Yesus, kebutuhan utama kita adalah keselamatan. Itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan menuntut. Ada banyak orang yang menuntut. Khotbahnya Pak Gembala itu tidak memuaskan saya. Kalau kita sudah diselamatkan, kalau Bapak Ibu sudah mengalami berjumpa dengan Tuhan, sukacita yang kita alami. Amin. Amin saudara. Setiap firman yang disampaikan kepada kita itu adalah membahagiakan kita. Setiap firman yang kita dengar, saudara kasih Tuhan, itu yang mengubahkan hidup kita. Amin. Amin saudara. Nah, kita lihat yang pertama. Pertama, saudara kasih Tuhan, untuk kita mencintai gereja. Yang pertama, kita perhatikan ya. Pertanyaannya buat kita. Bagaimana pendapat Anda terhadap cerita tersebut tadi? Nah, Bapak Ibu bisa pelajari. Apakah Anda termasuk orang-orang yang suka berpindah gereja? Yang kedua, yang ketiga, sudahkah Anda mencintai gereja? Bagaimana caranya agar kita itu disebut dengan mencintai gereja? Bapak kasihan Tuhan. Yang pertama, Bapak kasihan Tuhan, menjadi anggota gereja yang tertanam. Amin. Amin saudara. Nah ini dia cara mencintai gereja, saudara kasihan Tuhan. Yang pertama adalah ini. Menjadi anggota gereja yang tertanam. 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai 31. Bapak yang kasihan Tuhan, menjadi anggota gereja dan bukan hanya sekedar hadir biasa saja, menunjukkan atau komitmen penuh kasih kepada terhadap sesuatu sama yang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara kasihan Tuhan, yang pertama itu saudara kasihan Tuhan, kita menjadi anggota. Menjadi anggota gereja dan bukan hanya sekedar kehadiran biasa saja, menunjukkan komitmen penuh kasih kepada terhadap satu sama lain. Tapi kita berkomitmen untuk gereja ini, Bapak Ibu kasihan Tuhan. Amin. Apa komitmen kita? Melayani. Apalagi saudara kasihan Tuhan, selain kita melayani, kita bisa melakukan aksi sosial. Apalagi kasihan Tuhan, kita menjadi leader, pemimpin-pemimpin yang baru. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita berkontribusi dengan gereja ini. Bertanyalah dengan babe kita. B, gereja kita perlu apa B? Apa yang bisa bantu buat gereja kita? Oh babe bilang, oh kita pelayanan misi. Dukung. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu berkata, Be, aku nggak bisa nih pergi ikut Babe kemana-mana. Duitnya tuh, amin. Amin. Pertama duit. Kenapa saya katakan duit? Karena gereja butuh duit. Beli bensin, beli duit kan? Betul? Yang kedua, doa. Yang sangat penting adalah doa buat kita, amin. Komitmen mendoa, membantu, mendukung pelayanan gereja. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita mencintai, cara kita mencintai gereja yang kedua, sedang kasihan Tuhan, hadiri pertemuan ibadah. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Nanti Bapak Ibu sedang kasihan Tuhan, Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Kenapa saya menggunakan PPT ini? Supaya Bapak Ibu tidak lupa. Kalau tidak menggunakan ini kan malah mencatat kan. Nah nanti bisa diceklik, bisa Bapak Ibu copy nih. Ya kan? Jadi saudara kasihan Tuhan yang kedua, saudara kasihan Tuhan, cara kita untuk mencintai gereja kita itu saudara, hadiri ibadah
dan komsel secara teratur. Nah, di situ hanya saya bikin PPT-nya menghadiri pertemuan ibadah di gereja. Saya bikin di sini dalam khotbah saya, saudara kasih Tuhan, artinya menghadiri ibadah atau komsel secara teratur dalam gereja kita, saudara kasih Tuhan, ya di gereja kita, kami sudah mulai merancang. Ya, merancang setiap pertemuan, kebaktian minggu, jam kelas pemuritan, kebaktian hari Kamis malam, dan komunitas sel. Ya, komsel saudara. Nah, untuk tujuan agar iman kita itu bertumbuh, tujuan itu supaya iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, semakin benar. Ya, kenapa? Kita saling menguatkan di sana, di komsel itu. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan kita saudara kasih Tuhan, sekarang ini mulai gereja kami di Sintang, udah mulai, karena saya berpikir Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mesti harus membuat kelompok. Karena di kelompok inilah, saudara kasih Tuhan, kita saling menguatkan. Di mana kami akan memulai hal baru dengan kelompok sel itu 6 orang. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena kalau di khotbah, banyakkan kita tidak mengerti. Karena khotbahnya sedikit, durasinya. Nah, kalau saya melihat durasi khotbah sekarang itu saudara kasih Tuhan, minimal 30 menit atau 40 menit. Itu sudah cukup lama kalau khotbah di minggu. Tapi kalau di komsel kita bebas bereaksi, kita bebas bertanya. Amin. Amin saudara. Nah, maka di gereja kita di Sintang ya, belum maksimal dalam pemuritan dan komsel juga belum, tetapi saya sedang melakukan program pemuritan bersama dengan tim pemuritan dari Serode kita di Jakarta. Ya. Tim pengembalaan Bapak Pendeta Handrias. Saya sedang mempersiapkan para pemimpin, yang mempersiapkan pemimpin yang baru di gereja kita untuk membantu atau menolong saya dalam pengembalaan nanti. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, kita membutuhkan tim yang kuat untuk meneruskan kepemimpinan dan pelayanan kita yang bersenambungan. Jemaat harus terlibat di dalam kelas pemuritan atau komsel ini agar iman tetap bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau saya tidak memberikan pemuritan, saya tidak melatih para pemimpin, kalau saya mati, siapa yang lanjutkan? Mau orang lain? Nggak bisa. Mesti harus orang-orang yang lahir dari diri kita. Pemimpin-pemimpin kita. Saya lahir dari Babeni, menciptakan dan melahirkan pemimpin gereja yang baru, gereja Sungai Yordan. Saya punya anak murid lagi di kampung. Ada berapa gereja kita di kampung? Saya telurkan lagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Supaya apa? Ada generasi selanjutnya. Amin. Amin saudara. Oleh sebab itulah kita perlu tertanam. Oleh sebab itulah kita datang ke gereja ini punya fungsi. Punya fungsi. Kalau kita tidak difungsikan, kita memfungsikan diri. Amin. Amin saudara. Kita memfungsikan diri untuk gereja. Karena kita adalah gereja Bapak kasih Tuhan. Kita bikin komsel. Kita bikin saudara kasih Tuhan kelompok-kelompok. Supaya apa? Gereja semakin bertumbuh dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Amin saudara. Nah, saya sudah bergereja di kampung saudara kasih Tuhan. Dan mulai ada berapa gereja. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena kita harus memberitakan Injil ke berbagai tempat. Nah, oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kita perlu melahirkan para pemimpin. Amin. Amin saudara. Dan yang ketiga Bapak yang kasih Tuhan, cara kita untuk mencintai gereja. Yang ketiga saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Yang ketiga, tunduk. Salah. Yang ketiga saudara kasih Tuhan, mana? Ya, yang ketiga tunduk dan patuh kepada panatua. Artinya sini saudaraku, tunduk dan patuh kepada gembala, pemimpin. Pemimpin kita. Dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 17. Sama seperti pernikahan yang mempunyai peran dan otoritas dalam Efesus pasal yang kelima tadi. Bapak kasih Tuhan. Demikian juga gereja. Saudara mungkin pernah mengalaminya bagaimana rasanya dalam pernikahan saudara. Atau pernikahan orang lain. Di dalam masa, di mana masa peran dan kewenangan kita, saudara kasih Tuhan, menjadi
menentukan apa sih sebenarnya peranan kita sebagai pemimpin, peranan kita sebagai suami, Bapak kasih Tuhan. Ini menunjukkan kasih kita terhadap istri kita dan menunjukkan kasih kita juga kepada istri kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini dengan tanda bagaimana caranya kita penuh kasih, ada sebuah penundukan. Jadi kita menunjukkan kasih kita terhadap gereja dengan tunduk dan mentaati peraturan yang penuh kasih dari para panatua kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kita perlu ada penundukan diri. Belajar menundukkan diri. Kenapa Bapak kasih Tuhan? Karena Bapak Gembala kita itu Bapak rohani kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya katakan Bapak rohani kita harus kita hormati? Karena lahir dan mati dia yang bertanggung jawab. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mati, kira-kira Bapak Ibu kayak yang menguburkan? Bukan, tapi yang menguburkan siapa? Gembala. Waktu lahir, waktu Bapak Ibu melahirkan anak, siapa yang dipanggil? Pak Gembala, aku mau melahirkan. Kalau mau menikah, siapa yang dipanggil? Bapak Gembala yang dipanggil. Kalau masuk rumah sakit, siapa yang dipanggil? Bapak Gembala yang dipanggil. Para pemimpin komsel yang dipanggil. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Ibrani, ya penulis Ibrani itu mengajarkan para kita agar kita tunduk dan menghormati para pemimpin. Amin. Amin Bapak Ibu. Tunduk dan hormati para pemimpin. Kenapa banyak gereja sekarang ini tidak diberkati oleh Tuhan? Karena jemaatnya tidak lagi menghormati pemimpin. Para jemaatnya tidak lagi menghormati para pendeta. Bukan berarti saya minta dihormati, tidak. Tapi Alkitab jelas. Dalam Mazmur juga saudaraku dikatakan Daud berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Haleluya. Haleluya, amin. Jangan suka ngomongkan pendeta di belakang ya. Bilang jangan suka ngomongkan gembala di belakang. Haleluya, amin. Hai, benar loh. Kalau kita sudah mengomongkan gembala kita di belakang, sama juga mengusik. Tadi Alkitab sudah jelas, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Gembala-gembala itu saudaraku, para pemimpin itu diurapi oleh Tuhan loh. Mazmur 105 ayat yang ke-15 kena salah saya. Daud berkata, jangan mengusik orang yang kuurapi. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, seringkali kita membicarakan pendeta kita di belakang. Seringkali kita mengomongin mereka, menggosipkan mereka di belakang. Kalau Bapak Ibu tidak senang dengan Pak Gembala, datang ke rumahnya. Pak, doakan saya. Ya, doakan saya Pak. Ya kan? Jangan mengomelin, jangan membicarakannya. Kita nggak ada yang sempurna. Haleluya, amin. Amin. Nggak ada yang sempurna. Kalau Bapak Ibu cari yang sempurna, sudah mati. Mati belum tentu sempurna. Kalau udah masuk surga, ya kan? Nah oleh sebab itu Bapak kasih Tuhan, yang ketiga cara kita mencintai gereja, kita hormati pemimpin kita, amin. Amin saudara. Ya, lalu yang keempat, Bapak yang kasih Tuhan, yang keempat, praktekan, ya ini praktekan disiplin gereja. Konfrontasi penuh kasih adalah salah satu cara terbaik untuk mencintai gereja. Kita praktekkan kedisiplinan gereja. Pokoknya disiplin gereja itu apa? Bapak Ibu kasih Tuhan, hadir ibadah tepat waktu. Jangan saudara kasih Tuhan, kita tidak tunggu udah mau firman mau datang. Bapak Ibu, saya mau ngasih tahu kepada Bapak Ibu, kalau kita mau menerima berkat penuh, sebelum ibadah dimulai kita harus hadir di gereja. Amin. Amin saudara. Amin saudara.
Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ini saudara kasih Tuhan yang harus kita lakukan. Kita mempraktikkan disiplin gereja. Disiplin gereja dimulai dengan seorang saudara-saudari pergi ibadah ke gereja lain, ya, ke gereja. Ketika mereka melihat adanya dosa yang tidak bertobat dan mereka juga tidak mau datang. Nah, jadi Bapak kasih Tuhan, kita jangan suka menilai seseorang, ya. Jangan kita juga suka melihat orang lain, tapi marilah lihat diri kita. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya punya perkataan begini, Bapak Ibu. Orang lain silakan menilai saya. Itu hak. Ya kan? Hak kan, orang menilai kita kan hak kan? Hak dia menilai kita. Tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan dia. Dan kita tidak melarang orang menilai kita, saudara kasih Tuhan, tidak bisa melarang, tetap biarkanlah dia menilai kita, terserah dia. Kalau dia bilang begini, oh bapak itu tidak bagus. Itu penilaian dia apa yang tidak bagus. Coba dia hidup sama saya, 1 minggu aja hidup sama saya. Ya kan? 1 minggu aja satu rumah sama saya. Baru dia tahu bahwa, oh iya, betul. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Kelima, saudara. Kita saling mengampuni satu sama lain. Efesus pasal 4 ayat 32. Saudara kasih Tuhan, kita harus mengampuni, ya. Lelucon lama berkata begini, gereja akan menjadi besar jika bukan karena umatnya. Terdengar benar banyak orang, namun gereja lebih seperti rumah sakit daripada country club. Kita membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang terus-menerus mempraktikkan pengampunan, menunjukkan kasih kita terhadap satu sama lain. Amin. Kita saling mengampuni. Amin. Amin, saudara. Kalau ada si A salah, ampuninya dia. Amin. Nah, itu saudara kasih Tuhan. Kita saling memaafkan, kita saling memperhatikan, kita saling peduli. Kalau mungkin ada gesekan, kita maafkan dia. Amin. Yang kelima, yang keenam, saudaraku berdoa. Ya, berdoa ini ya, saudara kasih Tuhan. Yang ke-6, berdoalah untuk orang lain. Efesus pasal 6 ayat 18. Saudara kasih Tuhan. Baru-baru ini saudaraku di gereja kami mengatakan, saudara kasih Tuhan, kepada saya bahwa mereka berdoa untuk saya setiap hari. Sungguh sesuatu dorongan yang luar biasa dan pelayanan yang luar biasa. Sungguh seluruh cara yang luar biasa untuk bisa menunjukkan kasih kita. Kalau kita saling mendoakan satu sama lain. Amin. Amin, saudara. Kita saling menopang. Itulah cara kita untuk mencintai gereja kita. Yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat yang terakhir. Cara kita, saudara kasih Tuhan, melayani. Ya, melayani dengan cara yang nyata. Artinya dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 16, ketika saya berpikir tentang pelayanan di gereja, saya berpikir tentang begini, saudara kasih Tuhan. Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan saudaraku untuk melayani. Dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45, ketika kita melayani di gereja, kita menunjukkan kasih kita terhadap orang-orang seperti yang Yesus miliki. Amin. Amin, saudara. Jangan kita minta dilayani terus. Tapi marilah kita melayani. Amin. Ya, kita melayani. Melayani, saudara kasih Tuhan, bukan hanya di mimbar. Bukan hanya menjadi WL. Bukan hanya menjadi pemusik, Bapak kasih Tuhan. Banyak hal yang bisa saya lakukan di gereja. Melayani orang lain, penginjilan, bersaksi, Bapak kasih Tuhan. Ya, bersaksi. Atau juga saudara kasih Tuhan, kita melayani lewat amplop kita juga. Itu melayani, Bapak kasih Tuhan. Melayani kita juga di kantor, melayani juga kita di toko, melayani di rumah, itu juga melayani, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, inilah saudara kasih Tuhan yang saya dapat sampaikan buat kita pada hari ini. Bagaimana supaya kita bisa mencintai gereja dan gereja kita semakin bertumbuh, gereja kita semakin kuat, kita semakin dipenuhi oleh gereja kita, gedung gereja kita semakin dipenuhi oleh banyak jiwa-jiwa. Amin. Amin, saudara. Bagaimana caranya tadi? Lakukan ketujuh hal ini. Satu kesimpulannya buat kita pada hari ini, saudara kasih Tuhan, saya memberikan satu kesimpulan khotbah saya. Kesimpulannya, saudara, kita baca bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini. Saudara,
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mencintai gereja melibatkan komitmen yang mendalam dan tindakan nyata dan mendukung dan membangun tubuh Kristus. Itu bukan hanya tentang menjadi anggota atau hadir dalam pertemuan, tetapi tentang keterlibatan aktif, ketaatan, praktikan disiplin, pengampunan doa dan pelayanan. Sebagai umat Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih yang konkret, mengikuti teladan Yesus yang melayani dan menjadikan kasih sebagai dasar hubungan kita dengan gereja dan sesama. Tuhan Yesus memberkati, berikan kemuliaan bagi Tuhan.